Kayak kita lanjutkan ke sesi terakhir kita, ya sesi kunci ini adalah lithium battery awareness ya. Kita lihat. Nah, latar belakang daripada kita mengadakan tadi kan sudah banyak sekali alasan 50% daripada tabel 23A itu, kemudian perlukah persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara kalau lithium baterai ini apakah ada hubungannya dengan maskapai penerbangan, embargo segala macam, kemudian identifikasi dan klasifikasi seperti apa, dan UN number-nya seperti apa, dan cara mengemas dan mengirim yang aman itu seperti apa, nanti kita akan bahas di sini. Ya, baik, kita masuk aja ke latar belakang. Jadi ini ada latar belakang di sini, kerusakan, kebakaran pada kemasan yang berisi sel tombol lithium metal yang salah cara pengemasannya. Nah, insiden ada yang terbakar di pesawat ya. Nah, jadi ini udah banyak ada permintaan juga. Setiap tahun itu lithium baterai itu 22% daripada permintaan konsumen itu berhubungan dengan baterai lithium ya. Nah, ini insiden dari baterai lithium yang direkod oleh FEA ya. Dari tahun 94 2018 ada kecenderungan meningkat tadinya ya, ini baik sebagai kargo. Kemudian 70% itu karena bagasi ya. Nah, ini kemudian ada juga ini di gudang 20% baterai lithium ini peningkatan tadi kan sesuai dengan permintaan. Pas berarti ya. Di gudang ada 22%. Ini di salah satu gudang ini satu. Nah, permintaannya per tahun 22%. Klop ya. Nah, meskipun cuma 1% resikonya, bahayanya cukup tinggi. Ya, itu menarik bagaimana baterai itu berdampak kepada pesawat ya. Nah, oleh karenanya upaya untuk mendeteksi baterai ini harus kita lakukan ya. Nah, salah satunya dengan lithium battery awareness ini. Pelatihan yang benar ya, kita harus lakukan ya. Nah, karena kadang-kadang sebagai kargo dia disebut sebagai electrical equipment. Apa sih electrical equipment ini kan harus diklarifikasi. Ya, Anda pernah lihat HP baterainya seperti ini melambung, yang punya iPhone itu, nah, ini bahaya. Selain udah bisa merusak handphone itu sendiri, kemudian bisa meledak nih, karena baterainya tidak stabil nih, karena panas. Nah, pelatihan tambahan untuk personal terminal kargo nih ya. Nah, kemudian bagaimana? Keselamatan ini harus tindakannya apa? Pemerintah juga harus aware juga di sini, harus ada peningkatan kepedulian. Kita dari training provider membantu di sini untuk meningkatkan peningkatan kepedulian. Bagaimana kita harus bekerja sama dengan manufacturer supaya mengurangi dampak itu dan melakukan tindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran, lalu mengidentifikasi baterai-baterai yang dianggap punya potensi dipalsukan ya, gitu ya. Nah, penyalahgunaan ini ya. Jadi itulah yang harus kita lakukan sekarang, di mana IATA itu memfokuskan pada laporan ya, laporan sistem pelaporan. Jadi kalau ada laporan adanya misdeclare barang yang tidak comply itu atau lithium baterai yang bermasalah itu segera dilaporkan. Jadi bisa dilakukan investigasi, bisa dilakukan pencegahan untuk berikutnya. Yang tadi saya bilang. Kemudian industri awareness. Nah, di sini Pradana membantu industri untuk mengkampanyekan bagaimana bahayanya itu dan bagaimana mencegah bahaya daripada baterai lithium itu. Kemudian memfasilitasi dari industri juga. Nah, ini termasuk bentuk fasilitasi ya. Di tabel 23A tadi disebutkan ada 50% lebih, sekitar 18 dari 37 item tabel 23A tadi ya, penumpang ya. Nah, berpotensi disalahgunakan atau orang menggunakannya prosedur yang tidak sesuai. Nah, sehingga potensi risiko baik pada power bank, cadangan bagaimana insiden terakhir pada pesawat. Ini kemudian kasus-kasus yang baru 2018 ini di Denpasar nih ya,
dari Melbourne ke Denpasar pada 28 Maret 2018. Pendaratan pesawat jam 21.57, di mana ground handling melaporkan bagasi mengeluarkan asap. Ternyata ada isinya power bank ini ya. Nah, dilaporkan ke Airport Rescue Firefighting karena Absek minta menemukan bagasi. Ya, bagasinya ini ada menemukan power bank yang masih terhubung dengan kabel terbakar. Jadi power banknya ini masih terhubung, ya, mungkin dengan alat elektronik sehingga power banknya terbakar ya. Nah, kondisi power bank tidak dapat dibaca karena terbakar ya. Nah, ini salah satu power bank. Kemudian 2 Oktober ya di Zagreb terkait dengan e-cigarette atau e-rokok ya, elektronik sigaret ya. Ini di bagian kargo ya. Terpaksa dia melakukan pendaratan darurat ya. Nah, bagaimana kita terbang dengan electronic device? Ini ada 3 tahapan ya. Yang paling baik adalah mengemas baterai lithium ini ya ke dalam hand carry. Ingat, hand carry. Kebanyakan masuk hand carry, jangan dicekinin ya. Kemudian elektronik sigaret power bank yang tadi berpotensi sebaiknya di hand carry ya, termasuk baterai spare cadangan itu. Kalau Anda memang harus mengemas tablet atau mobile laptop itu di dalam cek luggage, sebaiknya dipastikan benar-benar itu dimatikan ya, jangan dalam posisi hibernate atau sleep mode ya. Nah, tetaplah paling aman di hand carry saja ya, gitu. Ada lithium ion dan lithium metal ya. Ada yang rechargeable, ada yang disposable ya. Jadi ada yang rechargeable dan ada yang disposable. Yang disposable itu yang tidak bisa dipakai lagi, tidak bisa dicas ulang, lithium metal ya. Contoh-contohnya ada di situ. Yang lithium ion itu yang untuk handphone, laptop, sedangkan lithium metal untuk kalkulator, temperatur, data logger. Nah itu ya. Nah, kemudian masuk ke mengenal bagaimana identifikasi. Dia ada dalam kelas 9 dan kelas 9 itu miscellaneous dangerous good ya. Dan 4 UN yang berhubungan dengan baterai lithium ini adalah UN 3090, lithium metal baterai itu, dan UN 3480. Jadi kalau hanya baterainya doang, baterainya aja, itu 3090 untuk metal, 3480 untuk ion. Ya. Nah, kalau dia di dalam peralatan atau dikemas terpisah dalam sebuah peralatan atau dalam equipmentnya, itu UN 3090 yang buat metalnya, ya. Kalau ya baik dia dalam equipment itu maupun dikemas bersama equipment itu. Kalau 3481 itu berhubungan dengan lithium ion, ya. Jadi ingat ada 4 UN number, ya. Lalu bagaimana kita mengemasnya? Ada 3 cara mengemasnya. Kayak tadi ya, UN 3480 sama 3481, 3090 sama 3480 itu baterai only ya. Nah, ada yang dikemas tadi secara terpisah dengan peralatannya, laptop ini itu disebut sebagai pack with equipment, tapi masih dalam kemasan yang sama ya. Nah, tapi terpisah. Jadi laptopnya itu belum ada baterainya. Baterainya di luar laptop. Nah, ada yang baterainya itu udah di dalam laptopnya atau di dalam HP apa di dalam kamera. Jadi itu disebut sebagai content in equipment ya. Bagaimana cara yang aman mengemasnya? Tiap sel atau baterai itu dikasih pembatas ya. Jadi waktu dimasukin di kemasan dikasih batas plastik masing-masingnya supaya tidak koslet ya. Nah, itu. Dan pastikan terlindung ya. Nah, jadi kalau beli baterai di Alfamart, Indomart kan udah dapat sama tempatnya itu aman. Dia terpisah-pisah, nggak langsung kalau beli eceran satuan, nah itu yang berbahaya. Nah, ini contoh-contoh bentuk baterai, ada bentuk sel, ada bentuk button ya. Nah, ini tadi kalau untuk baterai saja tadi ada 3480 dan 3090 kan. Ion ini yang bisa dicas ulang, dan metal ini yang harus diganti kalau udah habis, harus diganti
Dan packing instruction-nya kalau 3480 itu packing instruction 965, kalau 3090 itu packing instruction 968. Itu cara pengemasnya. Nah, ini 3481 kalau dia dikemas bersama peralatannya. Nah, ini contohnya untuk yang ion seperti ini, packing instruction 966. Kalau lithium metal, lithium alloy ini dia packing instruction 969 ya. Ini contohnya. Kemudian untuk 3481 cara ini contoh bahannya lithium ion udah di dalam cover boardnya nih ya. Kemudian ini juga baterainya udah di dalam handphonenya seperti ini ya. Jadi disebutkan sebagai content in equipment ya. Packing instruction-nya 967 dan 970. Nah, ini dia 3480 pakai packing instruction 965 ya. Ini kita satu-satu kita detailnya ya. Nah, bagaimana cara pengemasannya? Tentu harus dikasih label. Kalau dia memang cargo aircraft only, kasih label cargo aircraft only ya. Nah, ini dia. Kemudian 3481 packing instruction 966 dan 967 ya. Nah, ini di kemasannya seperti ini, tulis lithium ion battery pack with equipment. Dijelaskan di sini, berarti dia dikemas dalam dengan equipmentnya, tetapi terpisah. Bukan konten ya. With itu dengan berarti terpisah ya. Dan ingat di sini ada section 1 dan section 2. Section 1 biasanya berhubungan dengan daya yang lebih besar, di atas 20 watt hour, atau kalau sel dia 100 watt hour. Kalau dia metal beratnya 35 kg ya. Nah, sedangkan section 2 ini hanya sampai 5 kg ya untuk kuantitas yang kecil ya. Jadi section 2 itu untuk yang kecil, untuk accepted quantity ya. Nah, bukan accepted quantity, untuk yang kecil ya pokoknya ya. Itu itu accepted ya. Oke. Kemudian 3090 ini buat packing instruction 968. Ini yang masih baterainya aja nih ya. Nah, sekarang 3091 untuk 96969 sama 970 ya. Ini untuk section 1 yang dayanya lebih dari 1 gram. Karena metal kan 1 gram. Jadi kalau metal itu ciri-cirinya dia beratnya, bukan dayanya. Kalau dia ion, dayanya ya. Dan 2 gram untuk lebih besar dari 2 gram untuk baterai dengan berat 35 kg ini ya, dengan untuk CAO ya. Ini batas maksimumnya. Nah, ini pack with equipment sama content in equipment. Jadi beda ya. Kalau in equipment juga ditulis seperti ini ya. Nah, kemudian LE ini yang accepted quantity. Tidak memerlukan hazard label kelas 9 yang garis-garis itu nggak perlu ya. Hanya perlu marking seperti ini aja ya. Nah, kemudian cara penulisannya di RWBIO seperti ini. Sudah compliant dengan section 2 packing instruction 967, 970 ya. Nah, ini cara penulisannya untuk packing instruction 966 di RWBIO ditulis di nature and quantity of goods di bawah sini. Bukan di handling information ya nulisnya, tapi di kolom yang ini. Ini juga lithium metal battery tulis di sini. In compliant with section 2 of packing instruction 969 dan 970. Nah, ada alat bantu dari penerbangan supaya aman disebut sebagai fire containment bag. Jadi untuk mengantisipasi terbakarnya atau insiden daripada baterai lithium itu digunakanlah FCB, fire containment bag. Ini salah satu penerbangan, contohnya salah satunya Cathay Pacific ya ini. Dia bisa meng-carry ini dengan menggunakan ini ya. Dan cuma 2 size ya, 2 ukuran ini. Ada 2 size tersedia untuk kotak ini ya. Nah, ini ada ukurannya di sini ya. Kemudian dan ada juga satuannya 30 kg dan 50 kg. Nah, kemudian untuk handlingnya sebetulnya hanya orang yang terlatih aja yang bisa menangani ini. Jadi harus tahu dulu aturan mainnya seperti apa. Beratnya juga ini terinformasi seperti apa. Baterai tipenya hanya untuk
3480 yang section 1A dan 1B ya. Kemudian proses daripada applicable to approve shipper and cargo agent only. Jadi hanya untuk shipper dan cargo agent yang sudah disetujui ya. Ini ya. Nah, ini aja berlaku untuk penerbangan tertentu, nggak semua penerbangan nih. Dan diingatkan di sini IATA melarang penggunaan RBI ini untuk passenger and aircraft ya. Kemudian bagaimana persetujuannya? Ada form yang harus diisi menyebutkan nama manufakturnya, shippernya siapa, kontainnya siapa, komoditinya seperti apa, berapa banyak baterainya, MSDS-nya disebutkan nomor berapa. Jadi memang MSDS ini harus dicantumkan sebagai salah satu syarat dapat diterimanya barang itu sebagai kargo ya. Nah ini. Nah kemudian finding temuan pada saat focus group discussion bahwa meskipun tidak ada batasan jumlah untuk penumpang ya, ada 15 PED yang tadi di tabel 23A itu sebaiknya kurang ya, mestinya kurang dari 100 watt hour per unit nih yang disarankan ya. Ini kemudian sudah membatasi nih, IATA sudah membatasi 15 PED ini tahun 2017 sebabnya ya. Ini sekarang sudah dibatasi 15 PED. Untuk notok ini tidak akan ada perubahan ya, nama teknis selama mengisi formulir tujuan menghindari kesalahan penulisan ya. Nah ini ada. Kemudian ada juga kode ERJ terbaru untuk baterai itu kalau nggak salah 12 apa ya, ada kodenya angkanya 12 untuk emergency response guidance-nya. Kemudian lagi kalau terkait dengan pemadam kebakaran, baterai lithium ini di kompartemen kargo kan tadi udah lihat tuh videonya potensi terbakarnya. Jadi prosedur pemadaman kebakarannya harus benar-benar bagus ya. Nah, maskapai penerbangan dapat dengan aman penggunaan perangkat elektronik selama semua fase penerbangan ini dengan memberikan panduan. Tentu saja ada panduannya. Selama ada panduan boleh ya dipakai. Nah, sebaiknya di shutdown, ada shutdown pemisah. Ini adalah langkah keamanannya menggunakan pemisah. Ada flame retardant dan ventilasi sel. Flame retardant salah satunya tadi tuh bag FCB tadi ya, fire containment bag. Nah rekomendasinya membatasi, merujuk kepada maskapai ya. Jadi kalau misalnya ada keraguan bisa minta approval ke atau minta persetujuan ke penerbangan ya. Nah tadi juga udah dikasih guidance-nya yang standarnya seperti apa. Kemudian kalau ada insiden segera laporkan ke Dirjen Perhubungan Udara ya, supaya nanti bisa ditanggulangi ya. Kami berharap pihak yang terlibat dalam penanganan barang berbahaya ini menciptakan sistem prosedur operasi standar. Jadi sebaiknya ada SOP yang baik mencegah bahaya dan insiden selama menerima baterai lithium sebagai kargo udara, baik itu melalui penumpang dan pengirim kargo. Nah, bila Anda ingin tahu bagaimana penanganan dan cara pendokumentasian yang lebih profesional dan bersertifikasi, tentu ini ada sertifikasinya juga kalau kita hanya bicara tentang IATA lithium baterai, karena ada bukunya sendiri edisi 7 dan juga ada guidance-nya. Ini bisa di-download yang lithium baterai guidance dokumen ini bisa di-download di internet free ini ya. Nah, tapi buku ini nggak bisa di-download nih, harus beli. Dan ada trainingnya, sebaiknya saya sarankan ada training khusus ya. Nah, bagaimanapun yang terakhir kita harus menciptakan yang namanya safety culture ya, dengan nilai-nilai, keyakinan dan prioritas ya. Bahwa keselamatan ini bukan bagian dari suatu departemen atau suatu pertemuan aja seperti ini. Ini harus dijadikan budaya yang sifatnya sekarang seperti komunikasi yang terbuka dan kerjasama. Dan ini semua tiap orang bekerja sama bersama-sama tiap hari agar bisa kita ciptakan penerbangan yang lebih aman ya, sebagaimana yang kita harapkan ya. Ini bahasa Inggrisnya, to make our airline safest it can be ya. Ingat, safety first. Nah, saya rasa itu dari saya rasa cukup. Kalau memang ada pertanyaan berikutnya nanti saya bisa jawab.